Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang kurang sehat? Ya. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, coba kalian berdiri dulu, Pak. Mau cek kalian. Oke, coba kalian perhatikan di sekitarnya kalian kalau masih ada sampah. Ada? Ada. Oke. Kemudian perhatikan bajunya temanmu, coba. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, mantap ya. Ya. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya hari ini? Ya, silakan duduk. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya, mari kita berdoa. Silakan Michael dipandu untuk berdoa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, selanjutnya Pak ingin absen dulu kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada suara. Area. Ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo. Putu Ayu Sinta Dewi. Ya. Kenapa Putu Ayu? Kegiatan keagamaan. Coba sih. Oke, siapa lagi yang ini? Kadek Suarta. Kenapa Kadek Suarta? Kegiatan keagamaan. Oke, siapa lagi? Faril. Kenapa Faril? Sakit. Ya. Sakit apa Faril? Oke, Faril Saiful kecelakaan. Siapa lagi? Emi, siapa lagi? Ya juga. Emi sakit. Siapa lagi? Sama Lydia. Banyak ya yang tidak hadir hari ini. Nah, kita doakan ya mereka supaya cepat sembuh. Oke. Baik, kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak mau cek dulu semangatnya kalian, bisa? Bisa. Kita tepuk semangat dulu. Coba kalian berdiri dulu. Oke. Kalian berdiri. Kita tepuk semangat. Semangat ya? Ya. Tepuk semangat. Oke, mantap. Boleh tepuk tangan buat kita semua hari ini? Ya, silakan duduk. Oke, baik. Sudah kelihatan? Dan oke, jadi hari ini itu kita akan melanjutkan materi masih di bab yang sama, di bab kedua, yaitu materi tentang koordinat kartesius. Jadi kita akan masih melanjutkan materinya. Sebelumnya, Pak ingin menanyakan materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita? Masih. Siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangan. Silakan Michael. Tentang sumbu X dan sumbu Y. Oke, tentang sumbu X dan sumbu Y. Itu pada apa? Pada koordinat kartesius. Oke, pada koordinat kartesius. Jadi pada koordinat kartesius ada yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Kamu tanya, pada sumbu X dan sumbu Y, kalau sumbu X itu ada berapa posisinya?
Sebelah mana dan sebelah mana? Sumbu Y kalau sumbu X ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan tandanya gimana? Positif. Sebelah kiri negatif. Kalau sumbu Y sebelah atas tandanya positif dan bawahnya adalah negatif. Masih ingat ya? Oke, selain itu apa lagi yang sudah dipelajari? Kuadran, oke. Ada yang masih ingat kuadran? Masih. Ada berapa kuadran pada koordinat kartesius? Ada 4. Apa saja? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kamu tanya dulu. Kalau kuadran 3 tandanya bagaimana? Kuadran 3. Negatif, koma negatif. X-nya tandanya bagaimana? Y-nya tandanya bagaimana? X negatif, Y negatif. Oke, mantap. X-nya negatif dan Y negatif ya. Ingat ya? Kalau kuadran 4 X-nya positif. Y-nya negatif. Oke, mantap. X-nya positif dan Y-nya Negatif. Jangan dilupa ya. Ya. Oke. Selain itu, apalagi kan sudah banyak yang kita pelajari di bab ini. Yang paling terakhir itu kita sudah pelajari tentang apa? Menentukan titik asal. Ada lagi yang baru saja kita pelajari. Menentukan tempat. Oke, menentukan posisi tempat ya. Ya. Posisi antar tempat pada koordinat kartesius ya. Bisa dengan posisinya terhadap titik asal 0,0, bisa juga dengan titik tertentu ya, A, B. Nah, materi hari ini itu masih berkaitan dengan materi itu, menentukan posisi antar tempat pada titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ya, masih ada kaitannya. Untuk itu, Pak ingin sedikit bertanya kepada kalian. Kan kalian sudah pelajari. Nah, misalkan di situ ada sebuah koordinat kartesius. Ada pertanyaannya, bagaimana posisi titik R terhadap titik O? Ada yang bisa? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Bagaimana posisi titik R terhadap titik O? Angkat tangan. Oke, Dinda silakan. Negatif 4, negatif 4. Dinda bisa sebutkan berapa satuan ke kiri, berapa satuan? Oke. 4 satuan ke kiri, 4 satuan Oke, 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah ya. 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Kalau ke kiri dan ke bawah tandanya bagaimana? Negatif ya. Itu kenapa koordinatnya yang dibilang Dinda negatif 4, negatif 4. Boleh tepuk tangan buat Dinda? Ya. Kita lanjut. Kalau misalkan ini, ya betul ya, negatif 4, negatif 4. Bagaimana posisi titik H terhadap titik O? Ada yang bisa? Angkat tangan. Titik H terhadap titik O. Angkat tangan, coba siapa yang bisa? Sinta bisa? Oh, siapa? Rizkia silakan. Positif 3, positif 5. Coba dijelaskan Rizkia berapa satuan? 3 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Oke, 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kalau dia ke kanan dan ke atas tandanya gimana? Positif. Dua-dua positif kan? Ya. Jadi koordinatnya adalah berapa tadi? 3,5 ya. Yang lain sudah ingat atau masih lupa? Jadi ingat ya? Oke. Jadi ini yang harus kalian ingat-ingat lagi ya, karena materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini paling berkaitan dengan materi ini, menentukan posisi antar tempat. Oke. Misalkan lagi, mau tes lagi nih. Bagaimana posisi titik Q
terhadap titik H. Titik U terhadap titik H. Angkat tangan. Titik U terhadap titik H. Bagaimana posisi titik U terhadap titik H? Angkat tangan ya, jangan malu-malu. Oke, siapa yang bisa? Angkat tangan. Anissa bisa? Oke. Bagaimana posisi titik U terhadap titik H? Kalau misalkan di situ terhadap titik H, kalian mengukurnya mulainya dari mana? H. Nah, dari H. Coba perhatikan. Dari H mau ke U. Oke, siapa? Dinda. Oke, boleh Dinda lagi. Negatif 8, negatif 2. Negatif 8, negatif 2. Coba dijelaskan bagaimana perpindahannya. 8 satuan ke kiri, terus 2 satuan ke bawah. Oke, mantap. 8 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Coba perhatikan. Ya, coba perhatikan. Ini kan dari sini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 satuan ke kiri kan? Kemudian 2 satuan ke bawah. Ya, 8 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Untuk itu koordinatnya adalah berapa, Dinda? Negatif 8, negatif 2. Negatif 8, negatif 2. Karena ke kiri dan ke kiri dan ke bawah. Itu kenapa tandanya bertanda apa? Negatif. Bisa dipahami? Bisa. Masih diingat? Masih, oke. Kita lanjut lagi. Ini Pak mau matangkan supaya kalian mudah dalam pembelajaran hari ini. Nah, ini bagaimana posisi titik E terhadap titik R. Posisi titik E terhadap titik R. Silahkan dilihat dulu. Bisa, siapa? Dea bisa? Oke, silahkan Dea. Positif 11,2. Coba dijelaskan perpindahannya, Dea. Oke, 11 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya adalah 11,2. Ya? Yang lain bagaimana? Sudah diingat? Ya. Yang terpenting dari ini adalah kalau dia ke kanan tandanya apa? Positif. Kalau dia ke kiri tandanya Negatif. Kalau ke atas tandanya Positif. Kalau ke bawah tandanya Negatif. Jadi lupa ya itu. Kemudian lihat bentuk yang ditanya. Kalau misalkan terhadap titik O, maka mulainya dari O. Terhadap titik apa? Ya, terhadap titik apa? Lihat terhadap titik apa. Nanti kalian bisa tentukan dari mana asalnya, ya. Asal awalnya untuk melakukan perpindahan. Semoga kalian bisa ingat lagi ya. Karena pembelajaran hari ini sangat berkaitan dengan materi menentukan posisi antar tempat. Oke, untuk itu Pak akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian mampu menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dengan benar melalui kegiatan proyek. Ya. Yang kedua, kalian bisa menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B dengan benar melalui kegiatan proyek. Dan yang ketiga, kalian bisa menyajikan hasil pembelajaran tentang koordinat kartesius dengan tepat melalui kegiatan proyek. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Ya, itu sedikit tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, apa sih manfaat dari sistem koordinat? Kita kan kemarin sudah belajar koordinat kartesius ya. Apa manfaatnya? Yang pertama, itu bisa mengetahui cara membaca denah lokasi. Jadi denah lokasi suatu tempat itu
bisa kita cari dengan bantuan koordinat ya. Kemudian bisa membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang ketiga, membantu arsitek dalam merancang denah rumah. Jadi arsitek itu kalau mau merancang rumah, mereka itu salah satunya menggunakan koordinat ya, supaya rumahnya itu memang betul-betul yang bagus, sesuai ya. Jadi menggunakan sistem koordinat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kalian pernah bertanya tidak? Kenapa pesawat itu? Kalian pernah lihat pesawat? Ya. Pernah ya? Oke. Kenapa? Kalian pernah dengar misalkan mobil kecelakaan? Pernah. Biasanya kalau kecelakaannya gimana? Baku tabrak ya? Baku tabrak. Apa lagi? Motor pernah baku tabrak? Pernah. Kalian pernah dengar pesawat baku tabrak di udara? Ya. Pernah. Pernah di mana? Di film. Kalau yang asli bagaimana? Kalau yang asli? Pernah tidak ada dua pesawat terus tabrakan di atas langit di udara tadi? Nah, pernah? Tahu tidak kenapa tidak pernah ada yang baku tabrak? Nah, karena apa yang saya bilang tadi? Karena menggunakan koordinat. Jadi di pesawat itu ada juga sistem koordinatnya, sehingga mereka bisa atur. Oh, kamu dulu yang lewat pesawat satu, baru pesawat lain yang lewat. Coba perhatikan, kalau di kota-kota besar kan sudah banyak pesawat yang lalu lintas di atas kan? Beberapa menit ada jalur mau ke Makassar, ke Palu kan? Tapi tidak pernah ada yang baku tabrak ya? Itu kenapa manfaat dari sistem koordinat. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sangat penting ya kalian belajar sistem koordinat. Oke. Kemudian di sini Pak akan jelaskan sedikit bentuk penilaian yang akan Pak lakukan pada hari ini. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, dan yang kedua itu adalah penilaian keterampilan. Jadi ada dua ya yang Pak akan nilai: penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa? Bisa. Kalian ini kurang semangat. Bisa? Bisa. Oke, coba tepuk tangan dulu kita semuanya. Coba dipercepat tepuk tangannya. Diperlambat tepuk tangannya. Dipercepat. Oke, ya. Semoga tetap semangat semuanya ya. Ya. Oke, siap. Nah, untuk memulainya pembelajaran utama kita hari ini, Pak akan menyajikan kalian sebuah video ya. Video, coba kalian amati baik-baik ya. Amati baik-baik videonya. Nanti habis selesai kalian menonton video, Pak akan tanya ya. Pak akan tanya mengenai video ini. Ya, coba kalian perhatikan. Selamat datang di perkemahan SMP Negeri 1 Mamos Alato. Suatu hari, siswa-siswi SMP Negeri 1 Mamos Alato sedang mengikuti perkemahan sekolah. Seperti biasanya, di hari terakhir, Kak Andi mengumpulkan seluruh siswa dan mengajak seluruh siswa melakukan penjelajahan. Kak Andi membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan menyusuri hutan sekitar tempat perkemahan. Karena terlalu bersemangat, kelompok harimau yang terdiri dari Dinda, Firman, dan Randy terpisah dari kelompok yang lain dan tersesat di hutan. Mereka lupa jalan kembali ke lokasi perkemahan. Untungnya Dinda membawa HP dan mereka masih menemukan sinyal. Mereka langsung menghubungi Kak Andi untuk meminta bantuan. Kak Andi menyuruh mereka menghubungi lokasi terkini melalui WhatsApp. Dinda dan teman-temannya mengirimkan lokasi mereka. Kak Andi membuka lokasi mereka dengan Google Maps. Ternyata lokasi mereka berada pada koordinat tertentu seperti pada gambar. Dengan bantuan Google Maps, Kak Andi segera menuju tempat Dinda dan teman-temannya. Akhirnya mereka bisa ditemukan dan selamat kembali ke lokasi perkemahan. Oke, sudah dinonton? Sudah. Oke, ya. Coba Pak mau tanya dulu, apa yang sudah kalian dapat dari video tadi? Angkat tangan. Apa yang terjadi di situ? Bisa
menemukan orang yang tersesat menggunakan Google Maps. Tadi di video tadi siapa yang tersesat? Irfan, Randy dan Dinda. Oke, Dinda, Firman dan Randy. Dalam kegiatan apa tadi? Dalam kegiatan pramuka kan biasa ada penjelajahan. Nah, karena terlalu bersemangat si Dinda, Firman dan Randy itu tadi apa? Tersesat. Untungnya mereka membawa HP. Terus gimana setelah mereka menghubungi Kak Andi tadi? Kak Andi menyuruh apa mereka? Mengirimkan lokasi menggunakan apa? Ya, lewat aplikasi apa tadi? Apa? WhatsApp ya? Kalian pernah kirim lokasi di WhatsApp? Pernah. Biasa kan teman, kamu lagi di mana? Di sini, kamu tidak tahu tempatnya. Kirim saja lokasinya di WhatsApp. Nah, sama dengan tadi, yang hilang, Dinda dan teman-temannya itu mengirimkan lokasi mereka di WhatsApp melalui bantuan Google Maps. Sehingga Kak Andi bisa tahu. Kak Andi bisa tahu koordinat mereka ada di sini. Jadi Kak Andi tinggal cek di Google Maps, oh si Dinda dan ini ada di sini, ya. Jadi Kak Andi langsung menemui mereka dan mereka bisa ditemukan, ya. Nah, itu salah satu bantuan dari Google Maps. Nah, pertanyaannya Pak adalah, kalian pernah menggunakan Google Maps atau tidak? Pernah? Ya. Oke. Kalian gunakan untuk apa? Mencari tempat. Biasanya kalian untuk mencari tempat apa ini? Jauh. Ada yang punya pengalaman sebelumnya menggunakan Google Maps? Pernah? Waktu kemana, Dinda? Oke, waktu ke kota ya? Waktu ke kota mau cari toko ini, toko apa? Toko bahan kue. Kebetulan Dinda ini ya, cari bahan kue. Jadi tinggal dicari di Google Maps. Toko ini yang jual bahan kue, nanti keluar. Nah, keluar tempatnya. Ya, yang lain bagaimana? Sama? Pernah? Ya, oke. Nah, jadi hari ini Pak ingin menantang kalian. Kalian suka ditantang atau tidak? Suka? Oke. Kalau Pak suruh kalian menentukan posisi rumah kalian di Google Maps, kira-kira bisa atau tidak? Bisa? Bisa ya? Untuk itu Pak ingin menantang kalian dalam kegiatan proyek, ya. Jadi hari ini Pak akan tantang kalian dalam kegiatan proyek. Proyeknya adalah membuat koordinat kartesius untuk menentukan posisi antar tempat pada aplikasi Google Maps. Ya, jadi kita hari ini akan melakukan proyek. Nanti proyeknya ini akan dilaksanakan di rumah. Tidak harus hari ini ya. Tidak harus hari ini. Nanti sebentar teknisnya Pak akan jelaskan. Untuk itu, di pertemuan sebelumnya Pak sudah bagi kalian ya. Sudah bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada berapa kelompok? Ada 5. Silahkan kalian bergabung ke kelompoknya kalian masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silahkan bergabung. Ya, silahkan duduk. Oke, sudah dengan kelompoknya? Sudah. Nah, Pak akan bagikan kalian bahan ajar dan LKPD-nya. Silahkan dibaca dulu bahan ajar dan LKPD-nya. Kalian cuma 3 orang? Ada yang tidak hadir? Siapa? Oh ya, Farid. Tadi ya lagi sakit ya, Farid? Oke. Kalian juga 3 orang? Oh, si siapa Suci di sini ya, kelompok ini? Ya, silakan sini Suci. Kemarin lupa mungkin kelompoknya.
Dinda, ada yang tidak hadir? Siapa? Oh ya, Randy tidak hadir ya. Oke, silakan yang ada. Yang ada saja kelompoknya. Oke, Pak kasih waktu kalian untuk membaca LKPD-nya dulu. Silakan dibaca LKPD-nya. Dibaca, di situ ada petunjuk pelaksanaan proyek. Coba. Pak kasih waktu kalian membaca selama 2 menit, boleh ya? Yang kalian baca itu di petunjuk pelaksanaan proyeknya dulu. Petunjuk pelaksanaan proyek halaman ketiga, halaman keempat, sorry. Di LKPD-nya ya, bukan di bahan ajarnya. Di situ sama Irfan. Di sebelahnya Irfan. Di sebelahnya ya itu. Silakan dibaca. Pak kasih waktu 3 menit untuk membaca petunjuk pelaksanaan proyek. Silakan. Di belakang. Baca dulu ya. Ya, di halaman keempat dia. Nah itu yang dibaca dulu. Petunjuk pelaksanaan proyeknya. Ada 10 poin itu. Silahkan dibaca. Di bagian ininya kalian baca dulu. Dipahami dulu. Jadi bukan cuma dibaca ya. Bukan cuma dibaca tapi dipahami juga ya. Kalau ada yang tidak dipahami nanti tanya sama Pak. Pak maksudnya ini gimana ya? Makanya Pak persilakan kalian baca dulu dan kalian pahami. Ya. Gimana? Ya, memang ini untuk bahan ajarnya satu ya. Ini bahan ajar. Ini nanti sumber belajarnya kalian di sini. Nanti yang kalian baca ini dulu sama-sama ya LKPD-nya. Oke? Bisa dipahami? Oke, silakan dibaca dan dipahami. Oke, 2 menit dari sekarang ya. 2 menit. Jangan dibaca. Paham. Kalau nanti habis setelah 2 menit ini, persilakan kalian untuk bertanya ya. Ada yang kami dari LKPD. Oke, sudah dibaca? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari LKPD itu yang belum dipahami? Yang mau ditanyakan? Kalian mungkin bertanya apakah
proyeknya akan selesai hari ini? Ada yang penasaran? Ya, ada. Oke, jadi sini untuk itu Pak akan jelaskan dulu sedikit tahapan proyeknya ya. Jadi dalam kegiatan proyek kita itu ada 4 tahapannya ya. Yang pertama, mendesain perencanaan proyek. Yang kedua, menyusun jadwal proyek. Dan yang ketiga, memonitoring perkembangan proyek. Dan yang keempat, presentasi dan evaluasi proyek. Nah, untuk pertemuan hari ini itu kita hanya pada tahap mendesain perencanaan proyek dan menyusun jadwal proyek. 2 itu saja dulu ya. Untuk yang tahap ketiga, memonitoring perkembangan proyek, Pak kan sudah ini ya, sudah buat grup WhatsApp? Ya. Nanti setelah kalian buat perencanaannya hari ini, proyeknya itu akan dilaksanakan di rumah, dilanjutkan di rumah. Kemudian untuk Pak memonitoring perkembangan proyeknya kalian, silahkan kalian kirim perkembangan proyeknya kalian di grup WhatsApp. Apa yang kalian kirim? Foto misalkan ya, foto ataupun video misalkan kalian lagi membuatnya atau kalian sedang membeli sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan proyek ini. Ya, nanti Pak akan monitoringnya di WhatsApp ya, di grupnya kita. Kemudian di pertemuan selanjutnya, karena proyeknya sudah jadi kan kalian buat di rumah kan, proyeknya sudah jadi. Pertemuan selanjutnya kalian akan presentasi dan evaluasi proyek. Jadi hasil proyeknya kalian akan presentasikan di depannya teman-teman yang lain supaya mendapat masukan dan arahan dari Pak maupun dari teman-teman yang lain. Ya, jadi hari ini jangan pusing dulu ya. Hari ini hanya merencanakan. Tidak apa-apa belum selesai karena untuk penyelesaiannya dilaksanakan di rumah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk itu di 2 tahap ini mendesain perencanaan proyek dan menyusun jadwal proyek. Di situ coba kalian buka LKPD-nya. LKPD-nya. Oke. Nah, perencanaan proyeknya itu kan di situ ada pertanyaan mendasar, silakan kalian baca. Kemudian ada perencanaan proyeknya itu meliputi alat dan bahan, pembagian tugas, kemudian apa lagi? Habis pembagian tugas, rencana biaya. Oke, rencana biaya. Kemudian habis itu apa? Jadwal pelaksanaan proyek. Oke, jadwal pelaksanaan Proyek. Nanti sebentar itu yang akan kalian isi ya, diskusikan bersama teman kelompoknya kalian. Kalian isi perencanaan proyeknya. Sebelumnya juga Pak ingin sedikit jelaskan ya bagaimana proyek yang akan kita laksanakan. Oke, tadi kan, sorry. Sudah kelihatan lagi? Ya, sudah ya? Oke. Tadi kan kalian sudah baca ya petunjuk pelaksanaan proyeknya. Nah, sini Pak akan sedikit jelaskan ya. Jelaskan sedikit bagaimana kalian melaksanakan proyeknya. Kalian dibagi kelompok, sudah dibagi kelompok? Sudah. Oke, kemudian kalian menentukan satu tempat di desa ya, di desa kalian. Ini kan kemarin Pak bagi kelompoknya kalian kan sesuai desa ya? Ya, ada yang desa Tanah Nagaya, kelompok mana? Kelompok 1 dan kelompok 2. Desa mana lagi? Tanah Sumpu, kelompok mana? Kelompok 4 dan kelompok 5. Ini desa apa? Pandauke ya? Pandauke di kelompok 3. Jadi sengaja Pak buat kelompoknya sesuai dengan desa. Karena kalian akan menentukan satu tempat di desa. Satu tempat di desa, misalkan rumahnya Michael ya? Boleh. Atau Puskesmas Pandauke kan? Atau pasar Tanah Sumpu. Kalian tentukan satu tempat. Kemudian tempat itu kalian cari di mana? Di Google Maps ya. Kalian akan cari di Google Maps. Nanti kalau kalian cari di Google Maps kan akan muncul seperti ini kan? Ya. Akan seperti banyak tempat. Walaupun satu yang kita cari pasti akan muncul tempat-tempat di sekitarnya kan? Nah, itu yang harus kalian apa namanya ini? Screenshot. Tahu screenshot? Tahu. Kalian screenshot gambarnya. Oke, setelah kalian screenshot, kalian
print, ya. Print hasil gambar screenshot tadi. Oke, kalian print itu di HVS. Kemudian kalian tempel di HVS ataupun kertas karton, ya. Hasil print tadi kalian tempel di HVS atau kertas karton. Kemudian kalian menentukan titik asal, ya, titik asal di salah satu tempat. Kan tadi ada beberapa tempat. Kalian tentukan satu titik asalnya. Misalkan kalian membuat TPA, perhatikan di sini, ya, atau ada di LKPD-nya, ya. Coba buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Misalkan di situ di Pura apa ini? Pura Dalam Tananagaya, ya. Pura Dalam Tananagaya kamu ambil sebagai titik asal. Berarti kalian buat titik asalnya di sini. Sehingganya di atasnya, di atas gambar itu kalian buat koordinat kartesiusnya dengan titik asal Pura Dalam Tananagaya. Jadi titik asal ini nanti terserah kalian, ya. Nanti kan hasil printnya kan akan ada banyak tempat. Terserah kalian. Misalkan kelompok ini Puskesmas Pandauke mau jadi titik asalnya, silahkan. Kelompoknya Dinda misalkan Toko Al-Kahfi jadi titik asalnya, terserah kalian. Setelah itu kalian buat koordinat kartesius di atasnya. Sudah tahu kan membuat koordinat kartesius? Sudah. Sudah dipelajari. Nanti setelah itu baru kalian akan menentukan posisi antar tempatnya, ya. Bagaimana posisi Historia Akmedia ini terhadap TPA Al-Muhajirin, ya. Bagaimana posisi SMP 1 Mamosalato terhadap TPA Al-Muhajirin. Nanti kalian akan lakukan itu, ya. Nah, hari ini yang kalian rencanakan dulu, yang kalian tulis di LKPD itu adalah perencanaan proyeknya dulu. Oke? Oke, silakan kalian tulis. Di situ kan ada alat dan bahan. Coba perhatikan. Alat dan bahan, kemudian pembagian tugas, kemudian apa lagi? Rencana biaya dan jadwal. Silakan diskusikan bersama teman kelompok untuk menuliskan itu. Setelah kalian diskusikan, coba perhatikan sini semuanya. Perhatikan. Kalian diskusikan bersama teman kelompok. Oh, menurut kalian alat dan bahan apa yang digunakan? Kalian tulis di sini apa saja, ya. Pembagian tugasnya, misalkan di kelompoknya ini ada Rizky, ada Nova. Nanti kalian tulis Rizky tugasnya apa, Nova tugasnya apa, ya. Ya, kemudian rencana biayanya bagaimana dan jadwalnya, ya. Jadwal itu kamu tulis hari tanggalnya. Minggu 22 Oktober 2022. Ini kegiatannya dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, silakan Pak kasih waktu 20 menit. Boleh? Boleh 20 menit untuk ini? Oke, silakan 20 menit untuk mendiskusikan perencanaan proyeknya. Oke, silakan. Kalau ada kendala langsung tanya, ya. Silakan ditulis. Oke. Nah, perhatikan dulu. Sambil kamu nulis, ya. Tadi kan Pak sudah jelaskan ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nah, selama kalian di kelompok nanti akan panilai bagaimana sikap kalian, kerjasamanya kalian, tanggung jawabnya kalian, itu nanti akan Pak nilai. Untuk bagian penilaian keterampilan yang akan Pak nilai itu hanya pada tahap perencanaan, ya. Hanya pada tahap perencanaan. Oke, silakan kalian lanjutkan. Kalau misalnya kita menulis ini, nanti kita coba lagi terus kita oh ya. Nah, waktunya 20 menit, ya, dimaksimalkan waktunya.
Oke. Atasnya Oke, gimana? Ya. terus ini gimana? Ya. Ya, betul sekali. Betulnya apa tugasnya supaya jelas ya? Supaya jangan cuma jadi ketua tapi jadi tahu tugasnya apa ya? Anggotanya juga tulis ini satu, kan Linda, saya Linda. Tugasnya apa? Tidak Linda. Boleh, saya tulis. Nah, biar kali ini ya, biar tidak pakai bahasa Indonesia yang harus baku ya. Yang penting kalian paham, ya. Ya, di situ. Ya, Firman, diskusi. Pasti diskusi sama Linda supaya ini. Gimana? Oh, boleh bisa ya. Ini kan kalau misalkan hari ini kan kalian katanya di rumah misalkan jadi lagi tulis saja. Apa? Nama ini, nama sekolah, saya Pak tahu. Jadi pasti ternyata nama panggilannya Dina kan Pak tahu, ya? Semangat. Lanjut ya.
Kalau ada kendala tanya ya. Ya. Kalau ada kendala langsung aja. Ya, gimana? Oh, tambah sih. Oh iya. Biar langsung ini ya. Cancel. 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 Batalkan. Dibatalkan. Biar harganya biar ini 2.000 ya. Tapi sejajaran harganya ya. Harganya kalian ini ya. Kalau kalian tidak tahu perkirakan kira-kira berapa ya. Nanti kalau misalkan ada masukan dari teman lain ya. Oh harga kartun tidak begitu, harganya sudah 15.000 nanti kan masukan. Yang kalian tulis di situ apa? Kalian perkirakan dulu saja yang selama ini pengalamannya kalian berapa harganya. Iya. Jadwalnya juga ya, jangan lupa hari tanggalnya ya. Nama-namanya? Ya, itu namanya sama. Ya, banyak yang tidak ada hadir hari ini ya. Hari ini belum. Jadi kalian bertanya cuma ini semuanya ya. Kenapa? Uji citra ininya. Kamu ada kiosnya. Nah iya kamu harus. Nanti rugi kiosnya citra. Totalnya jangan lupa.
Oke, waktunya 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Harusnya kalian sudah di jadwal pelaksanaan proyek. Kelompok 1 sudah di mana? Oke, sudah jadwal. Boleh. Kelompok 2 di mana? Jadwal? Sudah jadwal. Oke, mantap. Kelompok 3 sampai mana? Oh, total sudah jadwal. Oke. Kelompok 4 sampai di mana? Oke, mantap, jadwal. Kelompok 5? Oke, jadwal. Gak apa-apa. Tapi kalau di Zoom nanti harus mulai, oh iya, hari tanggalnya mulai kalau misalkan kalian mau bekerja mulai sebentar sore, berarti mulai hari ini. Ya. Kalian mau hari apa? Enggak, mulai ini. Mulai apa? Mulai hari ini atau mulai besok boleh. Nanti kan pertemuan selanjutnya di hari Sabtu ya? Ya, di hari Sabtu. Jadi kalian ada waktu sekitar 3 hari lah. Jadi di jadwal itu mulai hari ini boleh atau mulai besok kalian buat. Kalau masih ada aktivitas lain silakan. 10 menit lagi ya. Jadi kotaknya itu bukan harus semuanya terisi ya, tidak apa-apa biar tidak full ya. Sesuai dengan jadwal yang kalian set. Emang gampang harus ngajutin Ya, nggak apa-apa. Kalau memang kegiatannya dalam satu hari itu bisa, biar nggak kamu harus. Jamnya. Nggak apa-apa. Kamis, hari tanggalnya cukup hari tanggalnya. Nggak apa-apa kalau misalkan hari Kamis itu ada beberapa kegiatan, nggak apa-apa. Jangan juga satu kegiatan satu hari. Satu kegiatan untuk melakukan screenshot. Ya, boleh dalam satu hari itu beberapa kegiatan, silakan.
Oke, 5 kalian matang ya dalam pelaksanaan proyeknya. Enggak, Kamis, Jumat. Hari ini kan Kamis, Jumat, 2 hari ya. Itu saja waktunya ya. Oke? Kelompok 1 sampai di mana? Sudah selesai? Oke, mantap. Kelompok 2? Masih dalam proses, Pak. Oke, proses dikit lagi ya. Kelompok 3? Oke, dikit lagi. Semuanya sudah pada tahap jadwal? Sudah menyusun jadwal? Dah. Oke, mantap. Oke, kelompok 4 jadwal. Kelompok 5 juga. Oke, jadwal. Mantap. Berarti kalau satu itu berarti kan bisa dikumpulkan, Pak. Ya. Satu di mana juga. Ada satu presentasi. Oke, 3 menit lagi. Ya, dimaksimalkan waktunya 3 menit lagi. Enggak, belum. Yang diisi hanya sampai pada tahap menyusun jadwal ya. Yang sebelahnya belum. Yang sebelahnya sebentar Pak akan jelaskan sedikit. Kamu kelompok berapa? Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Oke, sedikit lagi. Kelompok 5? Sudah, oke mantap. Untuk kelompok ini 1 menit lagi ya? Iya, ya 1 menit lagi supaya pas 20 menit. Kalian ini perencanaannya. Oke, sambil kita menunggu kelompok 4, nanti kalian kan sudah buat perencanaannya kan? Sudah. Kayak kurang semangat ini. Kalian sudah buat? Sudah. Semangat ya? Ya. Oke, nanti setelah ini supaya makin matang persiapan atau perencanaannya, supaya semakin matang, kalian akan mempresentasikan perencanaan proyeknya. Tapi tidak semua harus kalian presentasikan. Nanti Pak akan bagi ya. Untuk kelompok 1 akan mempresentasikan alat dan bahan yang digunakan.
kelompok lain setelah kelompok satu presentasi, kelompok lain menanggapi ya. Kalau misalkan ada alat dan bahan yang belum disebutkan, dituliskan oleh kelompok satu, supaya pas pelaksanaan proyeknya tidak ada bahan yang ketinggalan atau tidak ada alat yang ketinggalan ya. Nah, untuk kelompok satu alat dan bahan. Kelompok 2 Michael. Kelompok 2 siapa ketuanya? Oke, Michael. Kelompok 1 ketuanya? Oke, Dinda. Kelompok 2 yang dipresentasikan itu adalah pembagian tugasnya. Mana pembagian tugas? Ya, itu ya. Oke, kelompok 3 ketuanya siapa? Rizkia ya. Rizkia Alfirani. Kelompok 3 yang dipresentasikan adalah rencana biaya ya. Kelompok 4 ketuanya Kirana, jadwal ya. Kelompok 5 ketuanya Nova, jadwal juga ya. Jadi kelompok 4 dan kelompok 5 jadwal juga supaya makin matang jadwalnya. Oke, Pak tanya dulu kelompok ini sudah selesai, kelompok 4 sudah. Oke, mantap. Sudah semua ya? Ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan presentasi perencanaan proyeknya. Sebelum presentasi kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, dipercepat tepuk tangannya. Diperlambat. Lagi. Dipercepat. Kita kasih kesempatan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Pasti silakan di depan. Di situ ya. Di sini ya. Jangan samping sana, di sini saja samping meja. Kelompok lain, perhatikan. Kelompok lain silakan diperhatikan kelompok 1 dan ditanyakan ya. Kalau ada yang masih kurang, silakan kelompok 1. Iya. Oke, perhatikan sana, perhatikan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perencanaan proyek alat dan bahan. Alat dan bahan: 1 pensil, 2 pena, 3 penghapus, 4 penggaris, 5 fotokopi Google Maps, 6 lem, 7 karton, 8 gunting, 9 pelaut. Oke, kalian sudah dengar? Ya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang paham? Oke, kelompoknya Karin, kelompok 3 kenapa? Silakan kelompok 3. Bagaimana? Coba kasih besar Karin. Spidol. Oh, spidol kurang. Karin, kira-kira spidol buat apa Karin? Oh iya, untuk membuat koordinat kartesiusnya supaya bagus menggunakan spidol. Ya. Sudah dituliskan tadi? Oh iya, memang belum. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya atas tulisannya spidol. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Nggak ada? Semuanya sudah ini? Atau mungkin di kelompok lain alat dan bahan yang kurang? Dari kelompok, coba kelompok 1 diulangi. 1 pensil, 2 pena, 3 penghapus, 4 penggaris, 5 fotokopi Google Maps, 6 lem, 7 karton, 8 gunting, 9 pelaut. Oke, kelompok 4 bagaimana? Kertas sampai S, Pak. HP untuk nyari Oke, HP. Jangan lupa ya. Iya, Pak. Oke, mantap. Apalagi? Apalagi? Kertas HVS. Kertas karton. Oh, nanti printnya di mana? Kertas HVS ya? Nah, nanti tadi masukan tadi ditulis ya? Iya, Pak. Ditulis lagi. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Silakan kalian presentasikan pembagian tugasnya. Yang lain perhatikan, yang lain kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perencanaan proyek tentang pembagian tugas. Oke. Pembagian tugas: Ketua Michael Lohio mencari peta di Google Maps dan mengukur koordinat.
Anggota Sita Aulia mencari bahan dan alat. Firman Krisanto membeli kertas karton dan kertas HVS lem fox. Putu Ayu Sinta Dewi memfotokopi hasil screenshot Google Maps. Oke, memfotokopi hasil screenshot Google Maps. Sudah itu saja? Ya. Oke, ada yang kira-kira belum? Dari kelompok 2 ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 2? Anissa mungkin? Tadi sampai di mana pembagian tugasnya? Memfotokopi Google Maps. Ada yang kurang kira-kira? Setelah kalian baca tadi petunjuknya? Apa? Mendesain. Mendesainnya bagaimana? Mau sama-sama atau? Oh, mendesainnya nanti bersama-sama. Ada lagi yang lain? Pembagian tugasnya. Selain kalian lihat pembagian tugasnya mereka, kalian juga lihat pembagian tugasnya kalian ya. Supaya di setiap anggota kelompok itu ada tugasnya. Ya, bukan cuma masuk dalam kelompok tapi tidak ada tugasnya. Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 rencana biayanya. Oke. Ya, kelompok yang lain tolong dihargai temannya yang lagi presentasi, diperhatikan. Ya, Firman perhatikan temannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya untuk kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rencana biaya. Yang pertama, kertas karton. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lem box. Yang kelima, pensil. Yang ketujuh, penghapus. Yang kedelapan, penggaris. Yang ke-9, kertas nasi. Mungkin disebutkan penggaris harganya berapa kan itu? Kertas karton harganya 5.000, gunting harganya 15.000, lem box harganya 12.000, spidol harganya 4.000, pensil harganya 2.000, penghapus harganya 2.000, penggaris harganya 6.000, dan kertas nasi harganya 2.000. Oke, totalnya berapa? Totalnya 52. 52.000. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Oke. Fotokopi Google Maps sudah di situ? Oh iya, fotokopi Google Maps sekarang berapa ini, Dinda? 2.000 fotokopi? Ya. Oke, jangan lupa ya fotokopi Google Maps biayanya ya. Supaya kalian memang benar-benar merencanakan. Ada lagi? Tidak ada. Oke, balik. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan juga kelompok 3. Kelompok 4 silakan dipresentasikan jadwal ya. Jadwal pelaksanaan proyeknya. Yang lain perhatikan ya. Silakan. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kami untuk mempresentasikan proyek ini. Teman saya akan membacakan. Jadwal pelaksanaan proyek Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Kami mencari tempat di Google Maps dan membeli bahan. Jumat 28 Oktober 2022 menulis judul, menempel sinar Google Maps, menulis titik asal suatu tempat dan mendesain. Oke. Itu saja? Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke. Sudah? Dari kelompok lain ada tanggapan? Dari jadwal? Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Sebentar nanti kita akan tambahkan ya. Oke. Silakan kelompok 5. Terakhir untuk jadwal juga ya. Jadwal, silakan.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 meminta waktunya untuk mempresentasikan jadwal pembuatan pelaksanaan proyek. Hari Kamis tanggal 27 bulan 10 2022, Nova mencari tempat di Google Maps. Hari Jumat tanggal 28 bulan 10, Siti memfotokopi hasil penelitian dari Google Maps. Hari Jumat bulan tanggal 28 bulan 10 2022, Nancy kembali ke kelas karton dan membantu membuat penelitiannya tersebut. Jumat 28 tanggal 28 bulan 10 2022, Rizky menghias dan mendesain sebenarnya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah ada. Oke, silakan Michael. Sekarang ada untuk menempelnya menempel hasil signifikan. Oke, di menempel hasil signifikan ada di situ di jadwalnya? Oke, nanti sebelum ini ditempel dulu ya. Ya. Jangan lupa, biasanya itu kamu lupa untuk ini ya. Ada lagi? Bisa diterima tadi ya? Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kelompok 5. Nah, tadi coba kalian perhatikan jadwalnya, jadwal pelaksanaan. Di jadwal pelaksanaan itu kalian sampai di mendesain ya? Mendesain. Coba kalian perhatikan LKPD-nya kalian, dibuka lagi LKPD-nya. Silakan kalian tambahkan setelah mendesain, tambahkan mengisi LKPD-nya, ya, mengisi LKPD bagian pelaksanaan. Kan di situ kalian disuruh menentukan titik asal, kan di situ ditulis maksudnya diisi di LKPD. Kemudian nama tempat, koordinatnya kan di situ ya. Nah di jadwalnya ditambahkan mengisi LKPD, ya. Oke, sudah? Sudah ditambahkan? Oke. Kemudian setelah mengisi LKPD ditambahkan membuat laporan, ya. Membuat laporan proyek. Oke. Untuk laporan proyek nanti Pak akan bagikan di WhatsApp ya, bagaimana formatnya, format laporan proyeknya. Jangan lupa ya, dokumentasinya, foto dan video proyeknya supaya Pak bisa monitor. Oke, coba sudah ditambahkan Michael? Ya, di jadwal tadi sudah ditambahkan. Oke, ditambah tadi mengisi LKPD dan membuat laporan. Siapa yang sudah? Ditambahkan. Semuanya kayaknya belum tadi ya? Belum ya, ditambahkan. Mengisi LKPD dan membuat laporan. Sudah semuanya? Sudah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Coba kalian perhatikan dulu di depan. Perhatikan di depan. Nah ini Pak akan kasih sedikit petunjuk dalam membuat koordinat kartesiusnya supaya mudah kan? Nanti cara screenshotnya kalian itu pastikan dalam keadaan landscape. Tahu landscape? Tahu ya? Dirotasi otomatis HP-nya. Jangan yang berdiri HP-nya, nanti tidak banyak keluar tempatnya. Dalam keadaan landscape. Kemudian pastikan di sini, pastikan 200 meter, ya, 200 meter. Nanti kalian akan ini. Kemudian, kan nanti akan kalian buat koordinat kartesiusnya. Kalian membuat koordinat kartesiusnya, jarak antara satuan-satuannya ini itu dia 1 cm. Jadi kamu harus pakai bistar ya. Semua tadi bahannya ada bistar? Ada. Jadi itu harus kalian 1 cm. 0 ke 1 1 cm, 1 ke 2 1 cm. Biar terukur ya. Biar nanti proporsional ketika kamu buat mencari koordinatnya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau? Nggak ada? Nggak ada? Oke, mantap ya. Jadi untuk perencanaan proyek hari ini Pak Raksa sudah selesai. Ingat ya, pelaksanaan proyeknya silakan kalian lakukan di rumah ya. Lakukan di rumah. Kemudian jangan lupa apa? Jangan lupa kirim apa di grup? Video atau foto. Oke, kirim video atau foto supaya Pak bisa monitor kalian punya perkembangan proyek sudah sampai di mana. Kemudian
pertemuan selanjutnya di hari Sabtu kita sudah apa? Mempresentasikan. Jangan lupa tadi di jadwal ditulis hari Sabtu mempresentasikan hasil proyek. Oke? Ditambah lagi Pak, lupa tadi. Mempresentasikan hasil proyek. Oke, jadi hari Sabtu proyeknya itu sudah jadi ya, yang dalam di kartu itu sudah jadi. Jadi tinggal kalian presentasi. Itu bisa dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau Pak lihat waktunya, ya sedikit 5 menit lagi habis ya. Nah, sebelum Pak akhiri, kita mau refleksi dulu atau kita mau menyimpulkan dulu ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa kita simpulkan sama-sama? Angkat tangan. Dinda, silakan. Bisa menyusun jadwal untuk membuat proyek. Ada lagi? Kalau tadi kita menyusun perencanaan proyek, apa saja yang kita susun? Oke, pembagian tugas. Sebelum pembagian tugas apa? Kita menentukan alat dan bahan. Kemudian apa lagi? Pembagian tugas. Kemudian apa lagi? Rencana biayanya, harganya berapa, totalnya berapa. Kemudian apa lagi? Jadwal pelaksanaan. Ya. Jadi secara umum pembelajaran kita hari ini sudah merencanakan pelaksanaan proyek. Jadi kenapa kalian harus merencanakan proyek? Ada yang tahu kenapa harus direncanakan? Agar bisa bagus. Agar bagus, matang. Ada lagi? Agar proyeknya berjalan dengan lancar ya. Jadi tidak hanya ini, nanti kalau nanti ke depan kalian ada buat proyek sesuatu, tidak hanya dalam pembelajaran, dalam kegiatan di rumah kalian membuat sesuatu, dibiasakan ya. Kenapa Pak tadi menyuruh kalian untuk merencanakan? Supaya kalian terbiasa ya, terbiasa untuk merencanakan sebuah proyek. Jadi kalau melakukan sesuatu tidak boleh langsung melakukan. Supaya makin matang, supaya berjalan dengan lancar, kita harus rencanakan dulu ya. Bisa dipahami? Bisa? Kurang semangat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita tepuk semangat dulu, supaya makin semangat. Berdiri dulu. Berdiri. Oke, siapa mau pandu? Satu orang? Irfan. Oke, Irfan, silakan Irfan. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Oke. Sebelum itu juga, sebelum Pak ingin merefleksi, ya, merefleksi. Pak ingin merefleksi. Bagaimana prosesnya kalian belajar hari ini? Senang. Nah, kira-kira kenapa senang? Bisa banyak. Karena asik. Asiknya bagaimana? Ada laptop. Oke. Ada laptop. Apa lagi? Kenapa senang? Karena kita apa? Bersama-sama Pak. Oke, berdiskusi ya? Ya. Mantap. Katanya kalau kita berjalan sendirian, memang akan cepat sampai. Tapi kalau kita bersama-sama, itu akan lebih bermakna ya? Ya. Nah, kalau Pak mau refleksikan lagi, kalian tadi berdiskusi, tadi Pak lihat, masih ada yang malu-malu Ya. dalam diskusinya ya? Masih ada yang kurang aktif. Nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya ketika Pak menyuruh kalian untuk berdiskusi, silakan kalian aktif ya. Ya. Pasti ya. Jangan malu-malu supaya semua terlibat dalam pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, jangan lupa proyeknya ya. Ya. Minggu depan kita akan presentasi proyeknya. Sebelum kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas dipandu untuk berdoa. Untuk memasuki pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke, terima kasih Maika. Terima kasih semuanya yang sudah semangat belajar hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan presentasi proyek.
Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.